Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Dan mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan setiap hari. Dan biarlah kami boleh menghargai setiap anugerah Tuhan dan kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 29 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tentu orang tua akan bersukacita kalau punya anak-anak yang hidup di jalan yang benar, membawa kebanggaan bagi mereka, dan juga punya hati yang mengasihi. Hal tersebut adalah sebuah anugerah, dan itu sesuatu yang berharga untuk bisa dimiliki atau dirasakan. Tapi tidak semua orang tua memiliki keadaan seperti itu. Coba saja kita lihat ada beberapa orang tua yang bersedih ketika anak mereka senantiasa berada dalam keadaan masalah, anak mereka mendatangkan pertengkaran, bahkan dalam beberapa kasus kalau kita pernah mendengar, mereka dapat mengancam nyawa orang tua tersebut. Lalu sekarang apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Di Gereja Kristus Tapang, bulan ini merupakan bulan keluarga. Hari ini dalam bacaan Alkitab kita dinyatakan sebuah ajaran hikmat dari Amsal bagi orang tua. Apa yang perlu dilakukan oleh mereka jika ingin anak-anak mereka mendatangkan ketentraman dan sukacita? Sederhana saja kata firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, didiklah anakmu. Yaser binka, didiklah anakmu. Ini bukan sedang menyuruh orang tua untuk kirim anak-anak mereka ke sekolah, pendidikan, atau memberikan pelajaran-pelajaran tambahan. Bukan. Tapi kata mendidik, yasar, ini berkaitan dengan mendisiplinkan mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Jika anak-anak atau jika mereka melakukan pelanggaran, ada hal-hal yang tidak benar dilakukan oleh mereka, maka firman Tuhan katakan mereka harus ditegur, harus dinasehati, bukan didiamkan atau dibiarkan. Anak-anak itu harus diarahkan katanya. Dilatih, dididik untuk dapat berbuat sesuatu yang benar. Ini makna kata mendidik. Dan sumber kebenaran itu adalah firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan dan latih anak-anak untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Memang tentu orang tua mau menyayangi anaknya. Tapi orang tua harus berhati-hati juga. Jangan sampai rasa sayang itu berarti terlalu memanjakan dan selalu permisif untuk apa yang anak itu lakukan. Misalnya, jika anak sering membuli kawannya, atau anak itu bertindak tidak menghargai orang lain, merendahkan orang lain berdasarkan status sosial, bagaimana respon orang tua? Didiamkan? Atau bagaimana? Orang tua perlu tegas untuk menegur untuk hal-hal yang tidak benar itu. Anak perlu dididik dan diarahkan pada kebenaran. Misalnya lagi, jika anak melakukan kecurangan, melakukan sesuatu yang tidak adil untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau dia bisa berdusta agar terhindar dari konsekuensi, gimana respon orang tua? Didiamkan atau orang tua itu berani untuk menegur ketidakbenaran yang dilakukan anaknya tersebut? Didiklah anakmu, kata firman Tuhan. Ini juga mengindikasikan sebuah perintah untuk dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua harus berperan, orang tua harus turun tangan, orang tua harus invest waktu untuk mendidik anak mereka. Orang tua yang jarang hadir bagi anak-anak mereka, orang tua yang gak punya waktu buat anak mereka, dampaknya anak-anak itu tidak mendapat didikan yang benar. Apalagi informasi media sosial begitu mudah diakses anak-anak mereka. Bagaimana kalau mereka dapat didikan negatif? Orang tua juga perlu menjadi teladan dan bukannya malah mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada orang tua yang bukannya mengajarkan keadilan, malah mencontohkan ketidakjujuran.
atau bukannya mengajarkan menghargai orang lain, malah menunjukkan sikap arogansi kepada orang lain. Bagaimana anak-anak tersebut dapat dididik dengan benar? Mari kita bangun keluarga kita yang untuk hidup dalam kebenaran. Punya anak itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan titipkan anugerah itu kepada kita, ada tanggung jawab rohani yang perlu dilakukan orang tua. Menuntun anak-anak tersebut dalam hidup takut akan Tuhan. Anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak yang dididik dalam terang firman Tuhan akan memberikan ketenangan jiwa, ketentraman jiwa bagi orang tua. Karena apa? Karena pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang kami renungkan. Biarlah kami punya hikmat sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Berkati setiap keluarga yang ada supaya mereka berjalan sesuai dengan terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.